Ah, guru. Wuyu tahu bahwa dia salah. Wu Yu harus fokus saat berlatih, ambil ini. Guru, dia sangat baik. Saya jamin setelah berlatih, saya akan mencarinya untuk bermain. Wu Yu tidak punya teman sejak kecil di gunung. Apakah hidup seperti ini benar-benar baik untuknya? Wu Yu, turunlah dari gunung. Guru, saya tahu saya salah lagi. Jangan usir saya. Tidak perlu turun, baiklah, bangkitlah. Wu Yu memukul saya. Ah, guru, apa yang kamu katakan? Saya bilang kamu memukul saya. Saya sudah bilang berlatih tidak boleh malas. Apakah ini kekuatanmu? Ayo, ayo. Ayo. Anak ini sekarang sangat hebat. Sepertinya saya bisa mempercayakan dia untuk turun. Tidak bisa mengalahkan, benar-benar tidak bisa. Hei, guru, kamu tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Guru, kenapa kamu membiarkan Wu Yu memukulmu? Saya melakukan ini untuk mengujimu. Membantu kamu turun untuk berlatih. Dan kamu juga sudah besar. Dunia yang luas adalah arena berburu bagimu. Juga bisa membantumu menemukan cinta yang besar di luar gunung. Saya tidak ingin meninggalkan guru. Guru juga tidak ingin kehilanganmu. Setelah dewasa, kamu harus berani menjelajah sendiri. Menanggung tanggung jawab sendiri. Guru, Wu Yu mengerti. Wu Yu tidak akan mengecewakan guru. Setelah turun gunung, ingatlah jangan menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Harus menundukkan orang dengan kebajikan. Guru, saya pergi lagi. Turun gunung. Anak ini benar-benar kejam. Guru. Guru, Wu Yu akan merindukanmu. Wu Yu sudah turun gunung. Apakah ini dunia di bawah gunung? Langit yang di atas berbeda dengan yang di gunung. Ah, kamu tidak ingin hidup, pergi. Wah, keren banget. Sudah ada. Untungnya sebelum guru turun gunung, aku punya 3 kantong ajaib. Wu Yu, pegang baik-baik 3 kantong ajaib ini. Sudah sampai di bawah gunung. Jika lapar, ingin berteman, atau menghadapi kesulitan. Buka saja kantong ajaib ini. Lapar, kan? Bawa uang ini untuk beli makanan. Oh, jadi ini namanya uangnya. Bos, saya mau 10 baozi, hati-hati. Apa? Berhenti, jangan lari. Kembalikan guruku. Kenapa? Lepaskan. Lepaskan? Kamu gila ya? Kamu mau ngapain sih? Kembalikan guruku. Gurunya siapa? Ayo, ayo, ayo. Pergi, hadang mereka. Oh my god. Oh my god.
Selamat siang, Tuan. Om Zhao, saya mau ke Hotel Xingchen untuk makan kepiting raja. Baiklah, Tuan. Datang lagi. Ah, Ngapain sih? Ayo cepat, ribut aja gak jelas. Gak lihat orang tua di sini, kaki saya gak bisa bergerak. Kalian kejar Tuan. Kaki saya. Kaki. hahaha, keren banget. Gak mau berakting lagi. Anak kelinci kecil. Kali ini, saya pasti. Pasti tidak akan melepaskanmu. Saya gagap. Om, kamu sudah bilang seperti ini sebelumnya. Anak kelinci kecil. Berani kamu menghina saya. Ayo ke sini. Halo, haha. Kakak, orangnya ada di sini. Ayo, jangan sampai bocor. Usahakan lebih baik lain kali. Saya pergi dulu. Dadah, kakak. Sekarang bagaimana ini? Urus saja, kamu. Apa kamu bodoh? Tidak tahu cara menghindar. Kenapa harus menghindar? Kalau tertabrak mobil, kamu bisa mati. Mati itu apa? Ham. Ini yang disebut mati. Masih mau lari. Terima kasih. Kamu, biksu kecil. Ternyata kamu sama mereka. Tunggu aku kembali, pasti aku akan memukulmu. Mau kemana? Boleh pergi. Pergi sana. Ayo pergi. Masih belum pergi. Tidak bisa pergi. Bos, ini sepertinya rusak. Ayo turun lihat. Baiklah. Kamu, biksu kecil, ngapain di sini? Kalian ngapain di dalam? Di dalam asyik nggak? Sangat asyik. Meskipun asyik, kita tidak bisa menemani dia bermain. Bodyguard. Segera sampai. Siapa sih? Apa mereka kenal? Sudahlah, untuk jaga-jaga, baiknya bawa biksu kecil bersamaan. Di dalam sangat menyenangkan. Masuk dan bermain. Baiklah. Bos, ini maksudnya apa? Tidak usah bicara, bawa saja. Hahaha. Selamat pagi, Tuan Muda. Selamat pagi, Tuan Muda. Nona, Tuan Muda sudah diculik lagi. Cek rekaman kamera di sepanjang jalan. Ajak orangmu untuk mencari. Meskipun harus menyisir seluruh Kyoto. Aku harus menemukannya sebelum pagi. Xiao Tian adalah... Ini di mana? Hei, tang, kurang orang. Cepat. Orang itu sudah pergi, cepat. Kamu sedang ngapain? Tidak bisa lari. Lepas. Tenang, lain kali jangan banyak omong. Kali ini pastikan bersih-bersih. Jangan sampai aku rusak lagi. Aku akan mengambil nyawamu. Ayo. Hukum, sifatmu benar-benar jelek. Jika ada yang harus disalahkan, itu kau, Tang Xiaotian. Tidak seharusnya lahir di keluarga Tang, dan tidak seharusnya menghalangiku. Segala sesuatu dari keluarga Tang seharusnya milikku. Kamu benar-benar bukan bagian dari mereka. Siapa mereka? Mereka adalah dua orang jahat itu. Jangan bilang,
Guru sudah bilang, setelah turun gunung, harus merasakan dengan hati. Wuyou bisa merasakannya. Mereka bukan orang jahat. Kamu ngerti apa? Orang jahat itu berpura-pura. Guru juga pernah bilang begitu. Harus punya mata yang tajam. Waspada terhadap orang lain. Tapi tidak apa-apa. Wuyou bisa mengusir semua orang jahat. Kamu bodoh banget. Lebih bodoh dari anjingku yang besar. Siapa anjing besar itu? Hehehe. Anjing besar itu anjingku. Aku bukan anjing. Ah. Astaga. Kenapa kamu marah? Ini tali, tidak terikat dengan benar. Ini adalah kesempatanmu. Aku akan tanya mereka. Lihat apakah mereka benar-benar orang jahat. Apa kamu bodoh? Kamu rasa mereka akan menjawab. Sudahlah, mulai sekarang ikut aku. Setiap hari aku akan bermain game dengan orang-orang ini. Yang penting adalah bisa kabur. Aku tidak pernah kalah. Wow, hebat sekali. Tanpa khawatir juga harus bermain dengan baik. Mulai sekarang, kamu adalah adik kecilku. Ayo pergi. Bos, dua anak ini sudah kabur. Omong kosong. Aku tidak mau. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 1. Kejar mereka. Jangan buat suara. Itu perutmu yang berbunyi. Aku lapar. Ini yang disiapkan guru sebelum turun gunung. Mau makan? Aku paling tidak suka loba. Kamu tidak mau makan, aku yang makan. Haum. Ham. Hahaha. Jangan lari. Aku sudah melihat kalian. Hahaha, ini disebut serang dari sisi lain. Maaf ya. Makan loba kebanyakan. Tidak bisa menahan diri. Hahaha. Akhirnya aku menangkap kalian. Hahaha. Aku akhirnya menangkap kalian. Cepat lari. Nakal. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Berhenti. Jangan lari, berhenti. Jangan lari, berhenti. Bodoh, jangan. Ayo berhenti di situ. Jangan lari. Aduh. Berdiri di situ. Hahaha. Aku lihat kalian hari ini mau lari kemana. Hahaha. Apa yang harus kita lakukan? Wah, keren. Keren apanya? Kalian berdua menganggap aku tidak ada. Tunjukkan sikap yang benar. Ini penculikan. Penculikan? Paham. Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Supaya kalian tahu siapa yang berkuasa di sini. Cepat lari. Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja kan? Kejar, ayo. Ada orang masuk untuk mencuri. Tangkap dulu, beri pelajaran. Ah. Kakak, masih mau mengejar. Kejar apanya, lari saja. Ah, aku kembali. Di usia muda tidak belajar yang baik, merusak barang milik orang lain. Ayo bawa ke kantor polisi. Kami diculik oleh orang jahat ke sini. Bukankah kalian seharusnya menangkap orang jahat? Masih berbohong saja. Bermain rumah-rumahan sampai ke sini. Apakah kamu tahu berapa kerugian yang aku alami?
Bukankah itu hanya kerugian? Yang paling tidak aku kekurangan adalah uang. Oh, anak ini bisa diandalkan. Punya uang? Ya, baiklah. Aku akan menghitung untuk kalian. Rak barang 2.000. Barang 100.000. Biaya lain-lain di gudang sekitar 200.000. Ambil uangnya. Jika tidak bisa mengeluarkan uang, aku akan mengirim kalian berdua ke kantor polisi. Wah, tuan muda ini masih terburu-buru. Kembali saja, bisa santai. Kok bisa ada uang di kartu kecil ini? Kita tidak boleh berbohong. Biarkan aku yang melakukannya. Oh, jadi kamu mau mainkan aku? Kalian semua jangan coba-coba pergi. Aku sekarang juga akan melapor polisi. Dia tidak waras. Ini adalah kartu emas tanpa batas. Ini juga tidak ada uangnya. Aku benar-benar bisa menulis. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Sekarang aku akan kirim kalian berdua ke kantor polisi. Tunggu, aku akan minta kakak untuk bawa uang. Kenapa dia jadi marah? Tutup mulutmu. Ini ponsel untukmu. Kakak, tolong aku. Seperti ini dan lihat aku mengambilnya malam ini. Seperti itu dan saksikan. Jatuh malam ini. Rasakan itu dan kamu tidak ingin melihatnya malam ini, aku berapi-api. Semua salah kakak yang tidak menjaga kamu dengan baik. Gimana? Tidak terluka kan? Aku Tang Xiaotian, bagaimana mungkin aku terluka? Kakak tenang saja. Para penjahat itu sudah aku usir. Hanya orang ini yang perlu aku ganti rugi. Halo, saya Tang Rou. Tang Rou. Putri tertua keluarga Tang. Tang Rou. Jadi ini adalah... Dia adalah adikku, Tang Xiaotian. Aku sudah mengerti tentang kejadian malam ini. Di dalam kartu ada 500.000 sebagai ganti rugi malam ini. Tapi kejadian malam ini jangan disebarluaskan. Baiklah. Pulang saja. Oh, jadi kartu juga bisa dianggap uangnya. Ini siapa ya? Xiaotian. Kakak, halo. Namaku Wuyo. Aku adalah biksu kecil dari Shaolin. Kak, dia baru saja aku terima. Adik kecil ini sangat kuat. Dia terlihat bodoh. Aku tidak bodoh. Baik-baik saja. Kamu tidak bodoh. Kamu itu anak kecil yang bodoh. Bodoh itu apa ya? Bisa dimakan gak? Mana bisa dimakan bodoh? Hehehe. Kamu anak kecil yang bodoh. Xiaotian, jangan bilang gitu ke teman-teman yang lain. Aku hanya bercanda dengannya. Wuyo, rumahmu di mana? Sudah larut malam. Keluargamu pasti khawatir. Kakak, ayo aku antar kamu pulang. Aku tidak bisa pulang. Guru bilang aku harus keluar untuk berlatih. Melihat dunia yang lebih luas. Wuyo belum selesai. Lihat, kamu bisa melihat dunia yang lebih luas. Dengan otakmu ini, bisa lihat dunia yang lebih luas. Entahlah. Sudahlah, aku anggap kamu kakakku. Ayo, kita pulang, aku bawa kamu melihat dunia. Serius. Kamu tahu di mana dunia yang lebih luas. Tentu saja, sebagai kakakmu, aku sudah melihat banyak hal. Ikut aku, kamu akan makan enak dan minum enak. Sangat menyenangkan dan luar biasa. Hentikan. Sejak ayah meninggal, sudah lama tidak melihat Xiaodong seceria ini. Baiklah, kakak. Oke, sekarang kita pulang ya. Pulang. Xiaotian, kakak mana? Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu bawa Wuyo ya, tinggal di rumah dengan baik. Kalau ada yang perlu, cari saja Wang Ma. Beberapa hari ke depan tidak usah sekolah. Yei, tidak usah sekolah. Kakak sudah pergi. Selamat tinggal, kakak. Inilah yang kamu sebut dunia besar. Ini juga tidak besar. Masih lebih besar dari kuil di rumah kami. Ini bukan dunia.
Ini namanya villa. Villa, kamu paham tidak? Ayo, aku bawa kamu untuk melihat. Ini adalah ruang esportku. Bagaimana? Keren kan? Lihat, ini halaman belakang rumahku. Rumahku besar tidak? Terlalu besar. Masih ada yang lain. Lihat, ini kamarku. Mari kita lihat sekarang. Tidak bisa ke tempat lain lagi. Aku mau buang air. Ini adalah toilet. Di sana ada toilet. Hehe. Bagaimana cara menangani kotoran yang dikeluarkan Xiao Tian? Apa yang harus ditangani? Bilas saja. Itu sudah cukup. Bagaimana cara membilasnya? Kamu buang di mana? Wuyu tidak boleh buang air sembarangan. Tolong. Datang untuk menyelamatkanmu. Tidak mau kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang menyelamatkan orang. Tadi ada yang teriak minta tolong di dalam. Ternyata kamu adalah kakakku. Wang Ma, cepat bawa kakakku mandi dan tidur. Ya. Aku tidak bisa bertahan. Hei ya. Kakak, ini baru jam 5 pagi. Kamu tertawa-tawa kenapa? Guru bilang tidak boleh melupakan latihan pagi, tapi gurunya tidak ada. Orang-orang di sini, mereka bangun hanya ketika matahari sudah tinggi. Kamu harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di bawah gunungnya. Sungguh bodoh, kenapa apapun tidak bisa diucapkan? Hehehe, bukankah itu? Nah, aku punya ide. Hehehe, hahaha. Wuyo, cepat datang sini. Ada makanan enak yang datang. Ham. Tang Xiao Tian. Ahahahahaha. Heh. Tang Xiao Tian. Oh my god. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? 9 hari. Kenapa kamu begitu nakal? Masih belum minta maaf pada om kedua. Ayah tidak apa-apa. Anak masih kecil kan? Nakal itu hal yang biasa. Kakek, kamu adalah kakeknya Xiao Tian, kan? Tentu saja, kamu adalah biksu kecil dari Shaolin. Iya. Tapi kenapa kamu terlihat galak dan serius pada Xiao Tian? Apakah karena dia nakal? Xiao Tian di rumah kami memang sangat nakal. Tapi Xiao Tian hanya bercanda dengan kami. Kakek, jangan marah ya. Dulu di gunung, aku juga suka bercanda dengan guruku. Kadang-kadang mencukur alis guruku. Guruku baru menyadari setelah lama. Gigi palsu guruku aku sembunyikan di sarang kelinci. Heh. Tapi akhirnya tetap mencuci gigi palsu itu dan mengembalikannya. Guruku juga tidak marah. Karena guruku tahu aku nakal. Ingin bermain bersama guruku. Wuyo adalah yang paling suka pada guru. Jadi Xiao Tian juga menyukaimu. Biksu kecil. Xiao Tian berbeda darimu.
Dia adalah penerus keluarga Tang kita. Di masa depan, dia harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Setiap hari selalu memikirkan kesenangan. Kenapa kakek menyerahkan Tang Jia kepada dia? Tapi Xiao Tian sudah sangat hebat. Dia bisa mengenali orang jahat, juga sangat berani. Kita bersama-sama mengusir orang jahat. Oh iya, Xiao Tian juga bisa membuat alat. Xiao Wuyu punya kemampuan baru. Kakek dan paman. Aku tahu aku salah. Baik, baik, baik. Tahu salah bisa memperbaiki. Masih anak yang baik. Hahaha. Oh iya. Besok ada acara sumbangan amal. Xiao Tian, mau ikut pergi dengan kakek? Pa, acara amal besok. Akan ada banyak tokoh terkenal dari seluruh dunia. Apakah boleh membawa Xiao Tian? Tak perlu takut, justru harus menunjukkan kepada orang luar bahwa keluarga Tang kita memiliki penerus. Biar mereka yang tidak suka melihat keluarga Tang kita segera menyerah. Kakek tenang saja. Xiao Tian tidak akan mempermalukanmu. Baik, hahaha. Ternyata karena aku anak angkat keluarga Tang. Jadi posisiku sama dengan orang luar, bukan? Tang Jinyan, kita lihat saja. Aku akan membuatmu tahu siapa yang sebenarnya adalah pilihan utama untuk mewarisi keluarga Tang. Kepala keluargahan, lihat sini. Silakan bicara 2 kata. Jangan berdesakan. Jangan berdesakannya. Wah, ini adalah acara besar. Kakak, bisa dibilang begitu, tapi bagi kakak, ini semua acara kecil. Kakak, kamu benar-benar hebat. Baiklah, ikuti aku dengan rapat. Jangan mempermalukanku. Baik, tapi aku lapar. Saya baru saja selesai bicara. Kamu memang di sana bisa makan dan minum sesuka hati. Baiklah, kakak tidak bisa dibawa pulang. Saya masih punya 2. Oke, ayo pergi. His. Tuan Muda Tang Xiao Tian dari keluarga Tang. Mewakili keluarga Tang menyumbang 50 juta. Baik. Dapat menunjukkan barang senilai 20 juta. Heh. Ah. Lebih baik Xiao Rou dan Xiao Tian mati bersamaan. Xiao Tian. Hai. Huh, Wow, terhalang. Bagaimana mungkin? ini luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Saya sampai terkejut. Gunung kecil ini memiliki kemampuan luar biasa. Xiao Tian tidak menakutimu, kan? Kakek, saya kira tidak akan bisa melihatmu lagi. Ya, Xiao Tian, kamu tidak apa-apakan. Oh, bagaimana dengan Wuyu? Apakah ada yang terluka? Saya tidak apa-apa. Xiao Tian pernah bilang kalau tertabrak mobil bisa mati. Apa mobil itu mau membuat Xiao Tian mati? Tuan Tang. Tadi saya mengirim orang untuk memeriksa kondisi truk. Seseorang dengan sengaja memotong kabel rem. Ternyata masih ada orang seperti ini. Saya akan mencari tahu siapa dia. Berani-beraninya menyerang cucu saya, Tang Jingyan. Ini adalah lokasi yang disegel. Tangkap pelakunya. Ternyata memang disengaja. Ini adalah pembunuhan. Siapa sebenarnya? Paman penjahat. Kamu juga di sini ya? Kakak, dia adalah om jahat yang menculikku beberapa hari yang lalu. Tangkap dia. Tangkap dia. Kerjakan. Kerjakan apa? Sebenarnya tujuanmu apa? Uh. Berani-berani melukai keponakanku ya. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu datang? Berani bilang, aku akan bunuh kamu. Itu kamu. Kamu. Itu kamu. Kamu. Kamu.
Kakek, pergi dari sini. Ah, Hahaha. Pukul yang bagus. Pak Tang. Untung mobil di seberang ada kamera dashcam. Anak ini adalah pembunuh si kecil. Apakah pengenalan tadi kebetulan? Coba selidiki. Lihat apakah orang ini ada hubungannya dengan om kedua hari ini. Ini adalah nona besar. Dang 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 dang. Semua makanan enak ini disiapkan untukmu. Wow, banyak sekali. Silakan duduk. Ini juga hadiah untukmu. Kamu bisa telepon aku. Sudahlah, sudahlah. Ayo ajari kamu besok. Ini adalah hadiah dari kakak untukmu. Ayo, ini adalah hadiah dari kakek untukmu. Semua ini untuk Wuyu. Hang. Terima kasih kakek Tang, kakak Tang. Hahaha Wuyu ya. Kali ini, berkat kamu. Nanti ya, di sini adalah rumahmu. Nanti di sini kamu bisa lakukan apa saja. Hahaha. Xiao Tian, kamu harus baik-baik dengan Wuyu. Jangan bully Wuyu ya. Tenang saja. Ikut aku makan enak-enak. Ayo, untuk Wuyu, cheer. Ayo, ayo, ayo. Kenapa kamu masih tidak senang? Kalian terlalu baik kepada Wuyu. Wuyu sangat senang. Sayang sekali, guru tidak ada. Hahaha. Guru, Wuyu sangat merindukanmu. Kalau aku bawa barang-barang ini untuk guru, pasti dia suka. Xiao Tian Kenapa kamu ribut di tengah malam? Aku mau pergi. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Apa? Kamu mau pulang? Wuyu sudah memikirkan semalaman. Guru sendirian di gunung. Tidak ada yang menemani dia bermain. Wuyu ingin membawa mainan ini untuk guru. Jadi, kamu akan kembali. Tidak tahu. Kenapa kamu bisa begitu? Ada apa dengan kakak? Wuyu bilang dia mau pergi. Wuyu mau pergi. Dia bilang dia merindukan guru. Apakah kamu sangat berat hati melihat dia pergi? Tidak sama sekali. Aku cuma merasa di gunung tidak begitu menyenangkan. Kakak Xiao Tian di mana? Tahu tidak, kamu susah payah mendapatkan teman kecil. Bisa bermain bersama. Belum cukup bermain. Tapi coba pikirkan. Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, tinggal jauh dari keluarga terlalu lama, pasti akan merindukan rumah. Benar kan? Bagaimana kalau aku bawa guru dia ke sini? Tidak usah. Oh, sudah ada. Kalau begitu, aku siapkan kejutan untuknya. Dia mungkin tidak akan pergi lagi. Apa kejutan ini? Tidak akan memberitahumu. Hei, kalian yang pergi bermain jangan lupa bawa pengawal ya, oke? Huh. Wuyu, tunggu sebentar. Wuyu, aku masih punya satu tempat yang sangat menyenangkan. Aku belum membawamu ke sana, Wuyu. Xiao, kamu sudah datang. Xiao Tian dan Wuyu di mana? Tuan Xiao Tian membawa Wuyu ke taman bermain. Taman bermain. Xiao,
ada sedikit urusan di rumah. Bolehkah aku minta izin? Tolong sampaikan kepada Nona besar. Urusan kecil seperti ini perlu aku urus. Kenapa kamu meneleponku saat seperti ini? Orang-orangku sudah menerima kabar. Tang Rou sudah menemukan jejakmu. Tak kusangka dia masih mencurigai aku. Sudahlah, aku sudah tahu. Tuan Tang, aku harus memberitahu kamu dengan baik. Kakek tidak akan mentolerir anak angkat yang memiliki niat buruk. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Tang Rou, Tang Rou, tak kusangka kamu masih mencurigai aku. Sepertinya aku tidak bisa hanya menunggu. Mereka hanya memiliki satu kesempatan di taman bermain. Jangan hidup-hidup. Hehehe, wah, hahaha. Ini tidak bisa. Tidak ada permainan di tanah. Ada, ayo, langkah berikutnya, ayo. Wah. Melihat penembak jitu, keren, kan? Kalau begitu, ayo. Tidak ada yang bisa mengalahkan tuan muda di permainan ini. Siapa bilang aku bisa bermain ini? Akurasi yang luar biasa. Ini terlalu akurat. Wah, anak ini hebat banget ya. Selalu tepat sasaran. Iya, keren banget. Aku benar-benar jago bersih-bersih. Anak ini lagi-lagi hebat banget. Sangat luar biasa. Benar-benar hebat. Wow. Wow. Apa? Sangat hebat. Benar-benar hebat. Iya, anak ini benar-benar hebat. Kucingnya AA, membunuh. Cepat lari. Cepat lari. Berhenti. Yang belum dewasa tidak boleh masuk. Cepat kembali. Kamu sudah dewasa. Kamu harus beli tiket. Ya, cepat kembali dan beli tiket. Kalian masuk tanpa tiket. Aku hampir pingsan. Lebih pelan sedikit. Nanti akan menarik perhatian orang jahat. Akan bergerak. Haha, ternyata yang terlihat sangat berani ini takut hantu. Bukan? Dia akan bergerak. Pembunuhnya datang, cepat pergi. Mau main? Ya. Tunggu sampai aku menemukan kalian. Sampai di sini. Sampai di sini. Pisauku. Ah.
apakah kamu masih berani melanggar tiket? Kenapa tidak ada suara, ya? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Kakak, kakak, ada hantu. Kakak, ada pembunuh. Aku salah. Aku tidak akan menjadi pembunuh lagi. Sepertinya hal ini tidak semudah itu. Ah, kakak, orang jahat, apa yang dia katakan? Tidak ada yang bisa ditanya. Dari awal sampai akhir, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Dia bilang apa ya? Saya salah, saya tidak akan jadi pembunuh lagi, Memang ada permusuhan dengan keluarga Tang saya. Namun bawahan saya menemukan bahwa dia keluar dari penjara tidak sampai seminggu. Dia menerima transfer sebesar 10 juta. 10 juta hanya untuk membeli nyawa adik saya. Untuk sementara ini, mulai hari ini saya akan menambah. Kirim orang untuk menjaga Xiao Di dengan baik. Xiao Tian, bagaimana denganmu akhir-akhir ini? Tetaplah di rumah saja. Saya akan mengirim orang untuk melindungimu, mengerti? Kak, ada apa? Wu Yu tidak pergi. Wu Yu ingin tinggal untuk melindungi Xiao Tian. Bagus sekali, saya tahu kamu tidak akan meninggalkan kakak. Terima kasih, Wu Yu. Dengan adanya Wu Yu, pihak lawan pasti tidak berani bertindak sembarangan. Saya harus cepat-cepat mencari tahu siapa yang ingin menyakiti Xiao Tian. Sampah, bahkan tidak bisa mengurus 2 anak kecil. Ya. Sepertinya untuk menangkap Tang Xiao Tian, harus menyelesaikan biksu kecil itu terlebih dahulu. Ada sesuatu yang perlu kamu urus. Ya, Tuan. Saya kembali merasa hamburger adalah makanan yang paling enak. Jangan beritahu orang lain saat kembali. Jika tidak, saya akan dimarahi lagi. Baik. Anak kecil. Makanan yang kalian pegang bisa kasih 1 untuk saya. Ini untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat makan, cepat makan. Makan saja. Tidak apa-apa. Mama tidak lapar. Kamu makan saja. Ini untukmu. Terima kasih kalian. Terima kasih kalian. Benar-benar orang baik, bahkan tidak mampu membeli makanan. Hari ini saya akan bawa uang sedikit ini untukmu. Terima kasih kalian. Setelah saya mendapatkan pekerjaan, saya pasti akan mencari cara untuk membayar kalian. Pekerjaan, ya. Bukankah ibunya Xiao Tian sudah minta cuti pulang? Kakak sedang mencari pengasuh. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang? Itu juga bisa. Terima kasih. Saya bisa melakukan pekerjaan kotor dan berat. Saya bisa mencuci baju. Saya bisa memasak. Terima kasih kalian. Ayo, Data yang di atas memang benar. Setelah naik, kamu akan bekerja di keluarga Tang, ya. Terima kasih, Nona. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Ngomong-ngomong, saya dengar Xiao Tian bilang kamu punya seorang putri. Ya, bisa dibawa tinggal bersama. Ya, tidak usah, Nona. Saya sudah mengatur semuanya untuk putri saya. Dia sudah saya titipkan di kampung. Tenang saja, saya pasti tidak akan membiarkannya mengganggu pekerjaan saya. Saya akan bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, ya. Ini untukmu. Ini bukan tas saya. Iya, tadi saya lihat tasmu sudah rusak.
Saya ingin menjahitnya untukmu. Apakah ini terlihat seperti baru? Iya, terima kasih, Tante Zhang. Oh, benar. Lihat, ini talisman yang saya jahit sendiri. Apa kamu suka? Suka? Kalau begitu saya berikan untukmu, ya. Terima kasih, Tante Zhang. Di perairan dangkal agak dalam tumbuh sejenis coklat minyak. Terdiri dari hutan lebat. Apa? Uyo. Tante Zhang, kamu mau apa? Tante Zhang, bukankah hari ini bilang akan menceritakan cerita untuk Uyo? Kamu mau apa? Tante Zhang mau menidurkan saya. Tidurlah sendiri. Tapi Tante Zhang sudah berjanji pada saya. Ini rumah saya yang menentukan. Kamu terlalu berlebihan. Xiao Tian, aku mau putus pertemanan denganmu. Aku tidak mau main denganmu lagi. Aku sebenarnya tidak ingin bermain denganmu. Iya, Xiao Tian. Sudah, biar Tante lanjut menidurkanmu. Sangat baik. Hewan-hewan yang hidup di lautan kutub harus belajar bertahan hidup dalam dingin. Bertahan hidup. Ada apa ini? Xiao Tian berkelahi dengan Wu You. Sangat normal kan, anak-anak? Kamu keluar dulu. Baik. Xiao Tian, aku tadi dengar kamu berkelahi dengan Wu You. Itu agak berlebihan loh. Tapi aku kan tidak sengaja. Jadi aku juga tidak berniat begitu. Jadi, besok kamu minta maaf ke Wu You, ya? Baik. Tidur saja. Wu You, ayo kita bermain. Kenapa kamu benar-benar marah? Zhang Yi, kenapa dia masih marah? Haha, baiklah, aku panggil guru Wu You. Begitu lihat gurunya, Wu You tidak akan marah lagi. Kebetulan tidak ada kesempatan untuk menyerang. Ini adalah kesempatan yang kamu berikan. Baiklah, kita berangkat sekarang. Xiao Tian bukan kakak yang baik. Tidak akan memperhatikanmu lagi. Uyo. Xiao Tian, apakah dia bersamamu? Tidak, aku sudah putus pertemanan dengannya. Apa? Pengasuhnya hilang. Segera cari lokasi telepon Xiao Tian. Xiao Tian pasti dibawa oleh pengasuhnya. Apa? Xiao Tian hilang? Iya, pengasuh itu ada masalah. Kakak, aku ikut mencari Xiao Tian bersamamu. Oke, kita pergi jalan-jalan bersama. Sudah bangun? Kebetulan kita segera sampai. Wah, sepi sekali ya. Ternyata Wu You sudah tinggal di sini sejak kecil. Tidak heran dia tidak mengerti apa-apa. Sangat menyedihkan. Nanti orang yang paling malang adalah kamu. Ini juga tidak terlihat seperti kuil. Betul, ini adalah lokasi yang ditunjukkan oleh navigasi saya. Kalau tidak, bagaimana kalau kita masuk dan lihat? Mungkin orang itu ada di dalam. Kalau begitu, aku akan telepon Wu You. Aduh, untuk apa menelpon? Kalau kita masuk, kan bisa tahu. Lihat, apa kamu tidak mau memberi kejutan untuk Wu You? Sekarang kamu menelpon. Kejutan itu kan jadi hilang. Ada benarnya. Kalau begitu, aku telepon kakak. Kenapa banyak omong? Aku kasih tahu kamu.
Kesabaranku terbatas. Kamu baik-baik saja masuk dan menyelesaikan masalah ini. Tidak, sudah beres. Kamu pikir di tanganku kamu masih bisa lari dari aku? Tolong. Semua salah Wuyo. Wuyo tidak seharusnya bertengkar dengan Xiao Tian. Aku menyalahkanmu, hanya salah orang jahat yang terlalu licik. Aduh, baik-baik saja. Kalau begitu, aku akan menunggu kamu datang untuk menangani ini. Dengarkan aku. Bukankah keluargamu sangat miskin? Saya punya banyak uang. Berapapun yang kamu mau, aku akan kasih. HMPH. Kamu benar-benar berpikir aku mendekatimu karena uang. Lalu kenapa? HMPH. Tentu saja ada orang yang ingin membunuhmu. Seandainya bukan karena biksu kecil di sampingmu, kamu sudah tidak hidup lagi. Siapa yang ingin membunuhku? Kamu segera akan tahu. Orang yang ingin membunuhmu akan segera datang. Oh, aku tahu. Kamu juga telah dimanfaatkan oleh orang jahat. Benar kan? Jadi orang jahat itu sangat buruk. Jadilah orang baik. Lepaskan aku. Sekarang lepaskan aku. Kakakku dan kakek masih ada. Dan paman kedua akan memberimu banyak uang. Kamu adalah penyelamat besar bagi keluarga Tangku. Sudahlah. Simpan uang ini untuk mengurus pemakamanmu sendiri. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Bolehkah aku bertanya padamu satu pertanyaan? Mengingat kau hampir kehabisan nyawa, cepat tanyakan. Apa kamu sengaja membuatku berdebat dengan Wuyo untuk menculikku? Haha, kau cukup pintar juga ya. Tentu saja. Sudahlah, jangan sok pintar di sini. Tunggu sebentar. Aku masih punya satu pertanyaan. Jika kamu masih banyak bicara, percaya tidak, aku akan memotong lidahmu. Seperti gadis kecil itu hari itu. Hahaha. Gadis kecil yang pertama kali memberinya hamburger. Betul sekali. Kalian tidak benar-benar mengira itu putriku kan? Hahaha. Binatang, bagaimana kalian bisa begitu? Bocah nakal. Bukankah orang jahat memang begini? Guru sudah bilang, ahli adalah bisa mengubah apapun di sekitarnya menjadi senjata. Bocah nakal, berhenti di situ. Ini ponsel Xiao Tian. Buka untukku. Tendang pintunya. Hei. Ai. Oh, Minggir. Om kedua. Om kedua, kamu datang untuk menyelamatkan Xiao Tian, kan? Hehehe. Bos, saya. Xiao Tian ah. Kenapa kamu tidak sabar menunggu Om kedua datang? Om kedua, apa maksudmu? Masih belum paham. Orang yang mengikatmu di sini adalah aku. Tang Xiao Tian. Aku adalah orang yang selalu ingin membunuhmu. Jangan bercanda denganku. Om kedua mana mungkin menyakitiku, sih. Ya, tidak bisa dihindari. Om kedua juga ingin membiarkanmu pergi. Tapi siapa suruh kakekmu menyerahkan keluarga Tang padamu? Kamu jadi batu sandungan bagiku. Aku pasti bisa membunuhmu. Tapi om kedua, kita adalah keluarga, kan? Keluarga? Hahaha. Siapa yang bilang kita keluarga? Bicara tentang ini. Aku hanya anak angkat Tang Jin Nian. Tapi Xiao Tian selalu menganggap om kedua sebagai keluarga. Ah.
Jadi, karena Xiao Tian menganggap Om kedua sebagai keluarga. Tolong bantu Om kedua, iya. Bantu apa? Mati saja. Asal kamu mati. Tang Jingnian baru bisa tahu siapa yang benar-benar dapat menguasai keluarga Tang. Cari secara terpisah. Om kedua. Tidak apa-apa. Sebentar lagi akan selesai. Tuan Tang, Nona Tang dan Wu Yu sudah datang. Mereka benar-benar datang. Kebetulan. Kalau begitu kita urus saja. Dan juga biksu kecil itu, kali ini tak akan kembali. Kakak, Wu Yu, jangan pedulikan aku, cepat lari. Hahaha, tidak menyangka kamu cukup humoris. Tentu saja, aku tidak pernah takut pada orang jahat. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Ups. Ah. Huh, Kalian yang menangkap Xiao Tian. kembalikan padaku, hahaha. Kakak pergi mencari Xiao Tian. Bagian ini serahkan padaku. Baik. Aku mau kamu berhati-hati, Hom. Yah. Aku sudah bilang pada kakek untuk mengembalikan keluarga Tang padamu. Tidak boleh. Jangan banyak omong. Paman, kamu kan yang melihat Xiao Tian tumbuh besar. Kalau begitu, aku seharusnya mengantarkanmu dengan tanganku sendiri. Astaga. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Jangan, aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Berhenti. Kakak, sebaiknya kamu khawatir akan dirimu sendiri dulu. Baiklah, baik. Sangat baik, Sekarang sudah lengkap. Hahaha. Hahaha, seharusnya sudah tahu sesederhana ini. Aku tidak perlu menahan diri selama bertahun-tahun. Musim panas, jangan takut. Kakak baik-baik saja. Kakak tidak khawatir. Bos sudah menyelesaikan semuanya. Kalian mencari biksu kecil itu. Sudah aku tangkap. Tidak mungkin, Wu Yu begitu hebat. Tidak mungkin kalian bisa menangkapnya. Kalau begitu, biarkan Xiao Tian memverifikasi sedikit. Selesai, telinga Wu Yu akan meledak. Hahaha, tolong selamatkan aku. Paman, cepat keluarkan Wu Yu. Wu Yu tidak mengerti apa-apa. Lepaskan dia. Aku susah payah menangkapnya. Kau memaksaku untuk melepaskannya. Oh iya. Dia bisa sampai di sini semua karena kamu. Baik itu tanpa beban atau kakakmu. Semua luka yang diterima hari ini karena kamu, Tang Xiao Tian. Tang Zheng, jangan terjebak dalam kebodohanmu. Kebodohan apa? Aku hanya membersihkan jalanku. Kau bilang seorang bocah umur 5 tahun. Dia bisa mengatur keluarga Tang. Kalau mau disalahkan, salahkan saja kamu yang lahir di keluarga Tang atau Tang Hao. Kalian berdua hanya penghalang bagiku.
Sudah 40 tahun, 40 tahun. Aku selalu hidup dalam kesengsaraan. Tang Hao sudah mati. Tang Ziming akan memberimu gula. Tapi dia benar-benar memberikannya kepada seorang bocah umur 5 tahun. Hahaha, apa? Ayah juga kau bunuh. Betul. Kenapa kakek bilang? Dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah. Kenapa kau harus membunuh ayah? Apakah itu kebetulan? Apa yang sering diucapkan oleh orang tua itu? Kita semua akan diperlakukan sama. Tapi yang disukai Tang Hao, tidak bisa aku suka. Apa yang tidak diinginkan Tang Hao? Aku juga tidak bisa memilikinya. Dia adalah tuan besar yang tinggi dan aku hanya seorang pelayan biasa. Bahkan bisa diatur sebagai anak angkat. Haha. Aku biasa memakanmu, kakek. Kamu. Ya. Langit. Wuyu, akhirnya kau datang. Kita adalah teman. Teman yang mengalami kesulitan harus berjuang sekuat tenaga. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Ini kamu lagi, bocah biksu. Orang luar terus ikut campur urusan orang lain. Dia bukan orang luar. Dia adalah sahabat baikku. Tang Zheng, aku dan Xiao Tian selalu menganggapmu sebagai paman kandung. Tak disangka, kamulah yang paling ingin kita mati. Paman kandung. Kalian berdua. Semuanya hanya batu sandungan bagiku. Bahkan aku yang ayah ini juga batu sandunganmu. Kakek. Ayah. Apa kamu masih menganggap aku ayahmu? Karena kalian semua sudah tahu. Aku juga tidak berpura-pura lagi, ayah. Sekarang para pemegang saham mendukungku. Serahkan saja keluarga Tang padaku. Aku janji, aku pasti akan tetap berbakti padamu seperti dulu. Ah, mimpi. Selama aku Tang Jingnian belum mati, siapa yang berani mendukungmu? Kakek dan ayah dibunuh olehnya. Apa yang dia katakan itu benar. Aku juga tidak menginginkannya. Hanya saja dia menghalangi jalanku di mana-mana. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kau, anak durhaka ini. Kau mengadopsiku. Memberiku nama Tang Zheng. Bukankah itu untuk membuatku berjuang untuk diriku sendiri? Apa yang aku inginkan? Apakah aku salah? Baiklah. Mulai sekarang. Aku putuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Aku akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Mobil Tang. Hari ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu, Tang Jinian. Kau pantas mendapatkannya. Tunggu di situ. Hahaha.
Masalah di kota Tang sudah terbongkar. Sekarang sudah ditangkap. Bodoh. Permainan yang bagus ini dimainkan dengan sangat buruk. Tuan Xiao, Anda sudah mengatur semuanya. Orang-orang dari keluarga Tang sudah siap. Anda pergi menjemput. Lihat bagaimana keluarga Tang menutupi lubang besar ini. Keluarga Hang dan keluarga Xiao sebenarnya satu keluarga 50 tahun yang lalu. Ayah, Anda diusir oleh Tang Jingnian saat itu. Menderita setengah hidup. Tenang saja, saya akan membantu Anda mendapatkan semuanya kembali. Kali ini saya akan turun langsung. HMPH. Xiao Tian. Kamu sudah besar, mau jadi apa? Saya ingin jadi seorang penjelajah. Berpetualang ke seluruh dunia. Wah, keren banget. Wu juga ingin ikut. Tapi saya tidak bisa pergi. Kakek dan kakak sudah bilang sejak kecil. Saya harus mewarisi keluarga Tang, melindungi kakek dan kakak. Kenapa kakak Tang tidak bisa mewarisi keluarga Tang? Kakek bilang keluarga Tang sudah seperti itu dari generasi ke generasi. Warisan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tidak benar, tidak benar. Perempuan dan laki-laki harus setara. Di kartun biasanya bilang begitu. Anak laki-laki punya hal baiknya sendiri. Anak perempuan juga punya hal baiknya sendiri. Ini adalah kebaikan yang berbeda, tapi tetap setara. Bagaimana denganmu? Apakah gurumu meminta kamu melakukan sesuatu? Guru hanya meminta saya melihat dunia. Supaya bisa menemukan jalan saya sendiri. Guru bilang, selama menemukan jalan sendiri, baru bisa pergi jauh-jauh. Bahkan anak kecil pun mengerti prinsip ini. Jadi, aku masih berpegang pada apa? Ajaran nenek moyang keluarga Tang selama 100 tahun. Warisan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Sayangnya di generasiku, aku tidak bisa mengenali orang dengan baik. Membuat anak kandungku sendiri mati. Sekarang sudah tua. Hanya bisa menumpuk beban pada seorang anak berusia 5 tahun. Aku Tang Jin. Permisi, aku minta maaf kepada semua yang hadir. Kakek. Meskipun aku sudah kehilangan anak, tapi cucuku, Tang Jin Nian, adalah seorang gadis yang sangat cerdas dan mampu. Ajaran keluarga Tang yang mewariskan untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan sudah saatnya dihapus. Tang Rou. Apakah kamu ingin keluarga Tang ini? Kakek, aku tidak pernah ingin. Kakek bukan menyalahkanmu. Tapi ingin menyerahkan keluarga Tang ini padamu. Grup Tang ini akan kamu kelola. Aset keluarga Tang. Kamu dan Xiao Tian masing-masing setengah. Kakak, cepat terima. Ini. Aku. Aku pasti tidak akan mengecewakan para pemegang saham yang hadir. Memberikan Tang Rou benar-benar kejutan yang tidak terduga. Selamat datang. Selamat datang. Wow, Ini adalah perusahaan kalian ya. Tentu saja, tuan muda ini adalah orang kaya super. Selamat siang, Tuan Tang. Saya asisten Anda, Jiang Zelin. Silakan masuk. Tunggu, kamu ikut apa dengan kakakku? Benar, kamu masih tersenyum padanya. Aku tahu, apakah kamu menyukai kakakku? Xiao Tian, jangan ngomong sembarangan. Asisten Jiang, jangan tersinggung. Anak kecil memang suka bicara sembarangan. Saya rasa yang dikatakan si kecil itu benar. Pak Tang memang sangat hebat, dan juga sangat tampan. Pasti banyak yang mengejar dia. Waktu kerja, mari kita bahas pekerjaan dulu. Kepala proyek di pinggiran kota sudah tiba. Mereka sedang menunggu di ruang rapat. Baik,
Tapi mereka tenang saja. Selama ada dia yang merawat kami, tidak masalah. Tenang saja, saya akan merawat mereka dengan baik. Tapi kalian jangan nakal ya. Oke, oke. Kakak asisten, kami lapar. Bisa bantu kami beli makanan. Saya mau makan hamburger. Saya mau makan cerap bun dari Huiwan Lo. Tapi mereka tidak ada layanan pengantaran. Jaraknya juga agak jauh. Baik, saya akan pergi membelikan kalian. Xiao Tian, saya juga bisa makan baozi. Kamu ini, bodoh banget. Kami datang untuk membantu kakak menguji dia. Kakak Juli, kamu terlalu lambat. Saya sudah membeli makanan sendiri. Ini ambil saja untuk kamu makan. Dengan cara ini, dia pasti akan marah, kan? Tidak apa-apa. Saya juga membelikan makanan kesukaan Presiden, Bao Ubi. Setelah rapat, dia bisa makan. Oh ya. Dan juga es krim yang kalian suka. Saya sangat suka es krim. Saya paling tidak suka es krim. Dia tidak marah. Dia juga tahu hobi kakak. Jangan-jangan dia benar-benar ingin mengejar kakak. Wuyu, bukankah kamu ingin bermain game? Bisa minta kakak asisten menemani kita bermain. Kakak asisten, ayo temani kami bermain game. Tapi saya masih ada pekerjaan, ya. Kamu kan sudah janji sama kakak untuk menjaga kami. Baiklah. Ayah, aduh, kenapa kamu bodoh sekali? Aduh, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Kenapa kamu bodoh sekali? Bahkan untuk bermain game saja tidak bisa. Saya memang tidak terlalu mahir. Tunggu sampai saya kembali dan berlatih, baru saya akan bermain denganmu. Hah? Siapa yang mau bermain denganmu? Anak-anak, kakak sudah pulang kerja. Mari kita pergi makan enak. Kakak, akhirnya kamu kembali. Kamu cari asisten yang bodoh banget. Rapat sudah selesai. Sekarang sudah pulang kerja. Kalau begitu, saya pergi dulu. Apa mereka berdua terus-menerus mengganggumu? Bukan, kakak. Dia sendiri yang mau bermain dengan kami. Kakak, maaf. Kami tidak sengaja. Kamu bodoh. Kenapa kamu mengungkapkan itu? Maaf sekali. Tidak apa-apa. Jika Tuan Tang benar-benar merasa tidak enak, lebih baik ajak saya makan. Ya. Baiklah, mari kita pergi. Ternyata dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu saja. Pergi telepon kembali. Bermain dengan saya dan melakukan rencana ini. Apa itu melakukan rencana ini? Melakukan rencana ini itu. Tunggu. Saya mau ke toilet. Tenang saja, apa yang kamu katakan akan saya tangani. Iya. Wah, tidak baik, tidak baik. Ada apa, Om, bersama orang jahat? Siapa orang jahat itu? Itu yang menculik kita. Apa ya? Ayo kita pergi lihat. Haha, akhirnya kami menangkapmu. Kalian sudah menemukan kami. Penjahat, kami datang untuk menangkapmu. Betul, kami datang untuk menangkapmu. Tuan, bunga Anda sudah sampai. Kalau begitu, saya pergi dulu. Anak-anak. Kalian tangkap dengan baik ya. Wuyo, apa kamu melihat salah? Tidak salah, barusan aku lihat dia bersama penjahat. Kalian salah paham. Makan siang ini agak mendadak. Aku hanya ingin membawa bunga ini untukmu. Aku benar-benar melihat salah. Tidak,
pasti tidak benar. Kak, jangan percaya dia. Kalau kamu tidak percaya, bisa lihat riwayat chatku. Apa sama seperti yang kamu katakan? Gimana? Aku tidak berbohong, kan? Maaf ya, adikku pasti salah paham denganmu. Xiao Tian, cepat minta maaf. Namanya juga anak-anak. Yang penting salah pahamnya sudah selesai. Kenapa tidak cepat-cepat pergi? Benar-benar merepotkan. Segera pesan bunga dan kirimkan untukku. Maaf ya, Xiao Tian sudah dimanjakan oleh kakek kami. Tidak apa-apa. Anak-anak, mereka juga khawatir tentangmu. Tapi menurutku ini cukup baik. Mereka juga ingin menguji calon kakak ipar. Xiao Tian, Wu You, lain kali jangan berbuat iseng seperti ini. Mengerti? Jelas. Jadi kalian makan dulu. Aku dan Wu You pergi bermain sebentar. Saya merasa ada yang tidak beres. Bahkan kamu merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya asisten itu punya beberapa cara. Lalu bagaimana? Kita harus memikirkan cara-cara orang dewasa. Cara-cara orang dewasa. Sudah ada. Guru berkata, jika di bawah gunung bertemu anak-anak yang tidak bisa diselesaikan, buka saja kantong ini. Ayo cepat buka. Jika mengalami kesulitan di bawah gunung, cari kakak senior. Kamu masih punya kakak senior. Bukankah kamu hanya bergantung pada guru? Tidak tahu. Wu You sudah bersama guru sejak ingat. Ini kan ada nomor telepon. Ayo cepat telepon dan tanya. Tuanku. Bukankah saya sudah bilang, jangan masuk dan ganggu saat saya sedang berdoa? Tuanku. Anda punya telepon. Telepon apa saja, tunggu sampai saya selesai berdoa. Apa saya perlu mengatakannya sekali lagi? Bawahan mengerti. Tapi kali ini adalah telepon pribadi Anda. Nomor ini hanya diketahui oleh guru tari. Harusnya ini milik adik kecil kita. Ternyata kehabisan baterai di saat yang krusial. Di mana kakak-kakak mereka? Seharusnya sudah pergi, cepat kejar. Segera periksa pemilik nomor ini. Tuanku sudah memeriksa sebelumnya. Tadi itu nomor siapa? Itu dari anak kecil keluarga Tang di Kyoto, Tang Xiaotian. Adik murid Anda sekarang juga sedang berkunjung ke rumah Tang. Keluarga Tang di Kyoto sedang mencari orang untuk mengawasi. Setelah proyek di Nancheng selesai, saya akan ke Kyoto untuk bertemu dengan adik murid saya. Iya. Maaf sekali hari ini. Adik saya agak nakal. Benar-benar merepotkan. Tidak apa-apa, saya sudah bilang berkali-kali. Apa kamu suka aku? Cantik, kamu benar-benar cantik. Ayo, lakukan sesuatu untukku. Kamu mau apa? Kamu ini hanya seorang pria tampan, kenapa sok jadi CEO? Pergi sana. Tuan, tolong jaga diri. Baiklah. Jika kamu menemani saya minum, saya akan jaga diri. Jika begini terus, saya akan lapor polisi. Masih berani lapor polisi? Apa kamu merasa saya sudah memberimu muka? Yeah. Ah.
Jiang Zelin. Terima kasih, dokter. Untungnya orang itu mabuk, jadi tidak terlalu keras. Kamu ini benar-benar nekat, ya? Saya hanya tidak ingin orang yang saya suka terluka. Kakak asisten melindungi kakak, sama seperti Wu You melindungi Xiao Tian. Dia pasti orang baik. Kamu tahu apa? Mulut pria itu hanya bohong. Apakah kita juga akan jadi seperti ini di masa depan? Tidak jelas, Kalian datang lagi untuk menguji saya. Besok saya tidak akan datang ke kantor. Hari ini saya ingin memberitahu kamu. Selama saya menemukan kamu mengganggu kakak saya akan memukulmu. Aku mau memukulmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kakakmu terluka. Tidak perlu. Ayo kita jalan-jalan. Tunggu sebentar. Kak, tolong bantu kami. Mengingat sikapmu yang baik ini. Katakan saja, oke. Aku siap melamar kakakmu. Apa? Melamar? Melamar itu apa? Bagaimana bisa sampai di sini? Xiao Tianwu. Jiang Zelin. Kenapa kamu yang di sini? Aku yang meminta Xiao Tian mengajakmu ke sini. Hari ini aku ingin melamarmu. Tidak. Ada apa ini? Orang ini, seharusnya dia yang mengantarkan bunga untuk kakak. Ayo, ikuti aku. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan lagi mencari kami, Tuan Xiao. Bos kami sudah kalian masukkan ke dalam. Aku ingin sedikit kompensasi. Seharusnya begitu. Lagi pula, terakhir kali kamu membiarkan aku pergi saja. Di mana Tuan Xiao kalian? Apa maksudnya? Ambil uangmu. Hahaha. Cepat pergi. Yang punya uang adalah raja. Cewek. Ternyata aku tidak salah melihat terakhir kali. Sudah selesai, kakak dalam bahaya. Aku pikir kamu tidak akan setuju padaku. Jiang Zelin. Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Aku sudah bilang aku akan mencintaimu seumur hidup. Seumur hidup. Sudah lama sekali. Sepertinya aku sudah mabuk. Kalau begitu, aku akan membantumu untuk beristirahat. Jiang Zelian. Apa kamu menyimpan sesuatu dariku? Tidak ada. Tapi kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Sepertinya kamu terus berbohong padaku. Xiao Rou. Apa maksudmu ini? Apa kamu merasa aneh? Kenapa aku minum alkohol yang kamu racik, tapi tidak ada efek apa-apa? Salah paham. Aku hanya ingin kamu tidur nyenyak. Salah paham. Apakah kamu benar-benar Jiang Zelin? Apa maksudmu ini? Kakekku memeriksa data asli Jiang Zelin. Ternyata dia berjenis darah panda. Tapi di hasil pemeriksaanmu kemarin tertulis darah tipe B. Katakan siapa sebenarnya kamu? Kakak. Jangan percaya dia. Kakak, di mana? Kakak hilang.
Sudah selesai, kita sudah mengantarkan kakak ke mulut harimau. Kakak, di mana kamu? Kakak di rumah, cepat kembali, kakak. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Sungguh, sangat bagus. Semua ini karena Xiao Tian ditipu orang jahat. Sudahlah, kakak, tidak ada apa-apa. Lagi pula, berkat kalian, aku bisa menemukan orang jahat yang tersembunyi di sekitarku. Apakah orang jahat itu sudah ditangkap? Tentu saja, sudah dikirim ke tim penegak hukum. Sepertinya, semua keluarga besar di Beijing mengira bahwa aku sudah tidak berguna. Selalu berseberangan dengan keluarga Tang kami. Siapa yang bilang kakek sudah tidak berguna? Aku dan Wu Yu akan menghadapinya. Betul, kita hadapi dia. Haha, bagus. Apa yang dikatakan Xiao Tian tidak salah. Kita harus menghadapi mereka. Besok kita panggil, mengadakan rapat pemegang saham. Saya ingin tahu siapa yang berbuat usil di belakang. Sangat menyenangkan. Xiao Tian, kenapa hari ini harus berpakaian seperti ini? Hari ini adalah hari besar. Harus berpakaian lebih formal. Tapi sepertinya baju ini punya semacam kekuatan. Selalu menentang saya. Bukankah punya kekuatan itu bagus? Hari ini kita akan melindungi kakek dan kakak. Hem hei hem ahong. Kamu kerasukan hantu ya? Begini cara berjalan, kan? Wah, luar biasa. Ketampanan saya tidak bisa ditiru sedikit pun. Silakan duduk semuanya. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Ini untuk mengadakan rapat pemegang saham dan lain-lain. Pemegang saham belum lengkap sudah mulai rapat. Gratis. Bukankah orang jahat itu sudah ditangkap? Kebetulan bisa kita bereskan. Membalas dendam untuk kakak. Lihat dia sebenarnya ingin berbuat apa. Kenapa semua orang melihatku? Oh. Aku lupa kalian belum tahu identitas asliku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Heng, dari keluarga Xiao. Bukankah itu musuh bebuyutan keluarga Tang dalam beberapa tahun terakhir? Apa yang terjadi ini? Ternyata orang dari keluarga Xiao. Kenapa kamu datang? HMPH. Kenapa aku tidak boleh datang? HMPH. Aku adalah pemegang saham dari grup Tang. Pemegang saham. Kenapa aku tidak mendengar kabar itu? Keluarga Xiao memiliki saham dari keluarga Tang. Ini. Tuan Xiao, ini kontrak pengalihan saya. Saya pergi dulu. Kamu ini sudah bingung setengah hidup. Apa yang kamu tahu? Sembarangan, Tuan Xiao. Kamu tetap saja seorang yang muda. Bisa berbicara seperti ini dengan Tuan Tang yang sudah tua. Hahaha. Apa kamu masih mengira ini 10 tahun yang lalu? Sekarang, keluarga Tang tampak kuat di luar, tapi lemah di dalam. Lalu, bagaimana bisa seorang wanita menjadi kepala keluarga? Tang Rou, saya sarankan kamu sebaiknya menikah saja. Setidaknya kamu bisa menghasilkan uang untuk kakek ini. Kakekmu. Kamu baik-baik saja. Kamu berani mengganggu kakek Tang dan kakak Tang. Oh. Keluarga Tang sekarang lemah. Apakah hanya anak kecil yang bisa tampil? Kalian semua harus memahami situasi. Siapapun yang melawan keluarga Xiao tidak akan berakhir baik. Bos Xiao yang masih muda sudah memiliki prestasi seperti ini. Di masa depan pasti akan ada pencapaian yang lebih besar. Ya, Nona Tang, saya rasa lebih baik jika kamu menikah dengan orang yang berjualan. Apakah seorang wanita bisa mengelola perusahaannya dengan baik? Kalian semua. Saya, Hang Jingnian, belum mati. Kakek, kamu sudah satu kaki di dalam peti mati. Jadi, jangan bertahan di sini. Xiao Heng, apakah keluarga Xiao bisa mencapai hari ini? Tidak sepenuhnya karena kebaikan keluarga Tang di masa lalu. Keluarga Xiao menusuk keluarga Tang dari belakang 50 tahun yang lalu. Itu sebabnya kalian diusir dari Kyoto. Saya mengingat jasa kakekmu dan membebaskan ayahmu. Tidak disangka, sekarang kamu membalas budi dengan keburukan. Membalas budi dengan keburukan.
dibandingkan dengan anak angkatmu yang sudah kamu besarkan selama 40 tahun. Peristiwa yang menyebabkan anak kandungmu mati. Saya hanya seperti anak kecil dibandingkan dengan yang lebih besar. Kamu. Kakek, kakek, kakek. Kamu. Kakek, kakek, Mengganggu kakek Tang. Saya tidak tahan lagi. Wuyo, kamu baik-baik saja. Saya merasa ada yang tidak beres. Bagaimana, Wuyu? Bagaimana rasanya kehilangan kemampuan? Apa yang kamu lakukan pada Wuyo? Aku tahu biksu kecil ini sangat hebat. Kalian pikir setiap hari menguji saya. Membeli camilan untuk kalian karena aku suka kalian. Rasa es krim Wuyu sangat enak. Aku sengaja menempatkannya di dalam obat yang membatasi kemampuanmu. Sungguh rendah dan tidak tahu malu. Jangan bilang begitu. Aku punya penawarnya. Aku juga bisa menyerahkannya. Kakek Tang. Bisakah aku berbicara tentang kesepakatan? Xiao Heng. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin semua harta milik keluarga Tang sekarang. Dan dia. Tak kusangka ambisimu sebesar ini. Harta keluarga Tang bisa kuberikan padamu. Cucuku, Tang Rou, jangan sekali-sekali berpikir. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tang Rou, kamu yang memilih pernikahanmu. Meskipun aku adalah musuh bebuyutan keluargamu, tapi aku tulus padamu. Selama kamu menjadi istri keluarga Xiao, semua orang di keluarga Tang bisa kuampuni. Aku tidak mau kakakku menikah denganmu. Jangan Aku mau. Xiao Tian. Aku merasa sangat tidak enak. Apakah aku akan mati? Wuyo, jangan menakut-nakutiku. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Bagaimana, Tang Rou, biksu kecil ini tidak akan bertahan lama. Baiklah, aku setuju, berikan obatnya padaku. Kalian orang Huaguo memang mudah ditipu. Dia bilang itu penawar, ya itu penawar. Hahaha, Xiao Heng. Aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Apalagi yang kau inginkan? Aku rasa kamu bukan hanya untuk cucuku saja, kan? Jika tebakanku tidak salah. Itu untuk harta kuno milik keluarga Tang kami. Harta kuno? Kakek Tang, kamu tidak salah. Aku memang menginginkan harta berharga itu. Dulu, ayahmu melakukan banyak hal keji untuk mendapatkan batu giok itu. Sebenarnya, aku sudah seharusnya menebaknya. Kamu memang datang untuk batu giok ini. Bakti kepada orang tua adalah yang utama. Sebagai anak, aku seharusnya memenuhi keinginan ayahnya semasa hidup. Oh iya. Kamu mungkin belum tahu, orang yang selalu bekerja sama dengan Tang Zheng adalah kamu. Ide untuk membunuh anakmu sendiri, ya? Itu juga datang dariku. Hahaha. Kakek, ada apa? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudahlah, jangan paksakan dirimu, biksu kecil. Jika memaksa menggunakan energi dalam. Bahkan dewa besar sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Wu Yu harus melindungi Xiao Tian. Melindungi keluarga Tang. Wuyo, jangan. Biarkan mereka pergi. Apapun syaratmu, aku akan setuju. Biarkan mereka pergi.
Apapun syaratmu, aku akan setuju. Setelah menandatangani ini, aku jamin semua orang di keluarga Tang akan aman. Kakak, jangan setuju padanya. Dia adalah orang jahat. Ah, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan. Guru. Tenangkan dirimu. Hahaha. Guru, guru. Wuyu, cepat bangun. Kakak mau menikah dengan penjahat besar. Tidak baik, aku harus kembali. Wuyu, aku beri kamu minuman favoritku. Cepat sembuh ya. Cepat tanda tangani, jangan berlama-lama. Kalian mengganggu kakak yang baik. Tidak boleh kalian mengganggu kakak Tang. Dalam menjelajahi dunia, kita harus menggunakan kebaikan untuk mempengaruhi orang. Daku hitam, bersiaplah. Kita lihat nanti, bagaimana kamu mengganggu orang. Wuyo, kamu hebat sekali, seperti Superman, bukan? Ini tidak mungkin. Kami telah menjatuhkan obat yang menghalangi kemampuanmu. Tidak mungkin. HMPH, Wuyo, kami adalah kepompong yang tak bisa mati. Kecoa, kamu kan baru bilang Wuyo adalah Superman. Hanya perbandingan, hehe. Xiao Tian, aku Sudah selesai. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi, Ayo pergi. Kakak, sekarang giliran aku. Kakak. Kakak. Kamu siapa? Nona besar, tuan muda keluarga kami adalah pemimpin keluarga Chu dari utara dan selatan, Chu Xiuming. Apakah kamu masih ingat, kakak? Kamu benar-benar kakakku. Tentu saja, aku tidak menerima telepon itu baru-baru ini. Namun, guru sudah mengirimkan informasi tentangmu turun gunung. Oh, kamu bawa ini untuk menyerap tenaga dalammu. Terima kasih, kakak. Pemimpin keluarga Chu ternyata adalah Wuyo, kakak Chu Zong. Kali ini terima kasih banyak atas bantuanmu. Nona Tang, Anda terlalu sopan. Saya juga berterima kasih atas perhatian Anda kepada adik kecil. Kak, dia hebat ya. Xiao Tian jangan bersikap kurang ajar. Pacu, jangan salah paham. Kakak, jangan sedih ya. Xiao Tian adalah sahabat terbaik Wuyo. Kakak tidak sedang sedih. Saya sudah tahu tentang hubunganmu dengan Xiao Tian. Wuyo, kenapa kamu punya kakak yang hebat seperti ini? Tidak terlalu hebat. Tapi antara aku dan Wuyu, itu bukan hanya hubungan kakak adik. Dulu aku yang mengantar Wuyu ke gunung. Apa? Kenapa Wuyu tidak ingat? Saat itu kamu masih berumur sebulan. Bagaimana mungkin kamu ingat aku? Jadi, kakak tahu di mana papa dan mama saya?
Saat itu aku bersiap untuk pergi ke gunung untuk berlatih. Aku menemukanmu di hutan di bawah gunung. Akhirnya aku membawamu ke gunung. Master Jingwu melihat bakatmu yang luar biasa. Dia memutuskan untuk mengadopsimu. Apa kamu benar-benar muncul dari celah batu? Jadi, kamu adalah Sun Wukong. Itu sangat hebat. Wu juga ingin jadi Sun Wukong. Pacu, saya harus mengantar kakek ke rumah sakit dulu. Ya. Zhao Xuan, siapkan mobil. Baik, Tuan. Nona Han, bagaimana dengan orang dari keluarga Xiao ini? Tolong jaga dia sebentar. Saya masih harus menghitung urusan kita pelan-pelan. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Kakek mengalami serangan jantung. Itu sebabnya dia muntah darah dan pingsan. Ditambah lagi, kakek sudah tua. Kondisi tubuhnya ini semakin memburuk, sepertinya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada cara, sih, memang ada. Saya dengar, bunga salju 100 tahun bisa memperpanjang umur. Jika tuan tua itu meminumnya, pasti penyakitnya akan sembuh. Baik, saya tahu harus bagaimana. Terima kasih, dokter. Baik. Nona Tang. Mengenai bunga salju 100 tahun, kebetulan saya memiliki satu. Benarkah, Tuan Chu? Silakan berikan harganya. Berapapun saya bisa membelinya. Saya Chu Xiuming tidak pernah berbisnis dengan orang lain. Apa maksud Anda dengan itu? Jangan salah paham, maksud saya bunga salju ini saya berikan untukmu. Bunga salju 100 tahun ini sangat berharga. Saya akan memberikannya dengan harga yang ada di pasaran. Tidak perlu. Ini sebagai bentuk terima kasih atas perhatianmu kepada adik saya. Tuan Chu, Anda terlalu sopan. Oh, benar, Nona Tang. Saya memiliki permohonan yang tidak nyaman. Silakan. Bolehkah saya tinggal di rumah Tang untuk sementara waktu? Apa, tinggal di rumah saya? Oh, jangan salah paham. Wu Yu sekarang kekuatan dalam dirinya tidak stabil. Jika dia sekali lagi mengeluarkan energi sejatinya, Tuan Chu ingin tinggal di rumah kami. Ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Tang. Anda bisa tinggal selama yang Anda mau. Jika Tuan Tang menunggu lagi 3 miliar. Tidak hanya proyek di pinggiran kota yang akan hancur. Bahkan grup Tang akan mendekati kebangkrutan. Saya mengerti. Saya akan mencari cara untuk mengatasinya. 3 miliar, Tuan Tang. Apakah Anda berencana menjual rumah Tang? Untuk menutupi lubang ini. Kenapa kalian masih berani datang? Kenapa kalian masih berani datang? Panggil satpam, usir orang ini. Tang Rou. Pikirkan baik-baik saham kami ini jika dijumlahkan. Tapi kamu adalah pemegang saham kedua terbesar di grup Tang. Apa hakmu untuk mengusir kami? Tuan, grup Tang sedang menghadapi krisis darurat. Apa yang terjadi? Sebelumnya, para pemegang saham yang berpaling ke Xiaohang bersatu dan menguasai 40% saham grup Tang. Kali ini, Nona Tang sepertinya tidak akan mampu bertahan. Saya ingat di selatan masih ada proyek bernilai miliaran. Belum ada kandidat yang ditentukan. Bawa kontrak itu dan ikut saya. Baik. Aneh. Tuan sebelumnya tidak pernah tertarik dengan urusan orang lain. Kali ini, grup Tang adalah milik kita yang pasti. Tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan seorang wanita. Pasti milik kita. Saya, Chu Xiuming, suka melihat orang pulang dengan tangan kosong. Tuan Chu, kenapa kamu juga datang? Wu Yu bilang kamu sedang dalam masalah. Biarkan saya datang untuk membantu. Wu Yu bukan. Tuan, kamu berbohong tanpa menyiapkan skrip. Sebenarnya apa yang terjadi tidak penting. Hanya karena saya tidak suka keluarga Xiao. Kalian tidak berpikir, Xiao Heng masih bisa menjadi sandaran kalian, kan? Ini adalah bukti korupsi dan suap di dalam keluarga Xiao. 10 menit yang lalu, polisi sudah datang ke keluarga Xiao untuk menyelidiki. Jika kalian kembali sekarang, seharusnya masih bisa sampai. Bagaimana mungkin? Ini Ini tidak mungkin.
Kan, semua adalah barang bukti yang ditinggalkan oleh Xiao Heng. Jadi, tidak lama lagi. Semua saham yang dimiliki keluarga Xiao akan dilelang. Dan kami, Tuan Chu, akan membelinya semua. Kamu cukup kejam. Mari kita pergi. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Oh iya. Ada ini juga. Kontrak ratusan miliar. Chu, ada apa ini? Keluarga Tang ada masalah. Wu Yu pasti akan khawatir. Saya yang berpikir terlalu jauh. Chu, tenang saja. Kami dari grup Tang pasti akan bekerja sama sekuat tenaga. Kamu terlihat cukup baik. Saya cukup suka. Langsung biarkan orang tua yang menentukan tanggal pertunangan saja. Ini agak terburu-buru, ya. Lagi pula kita pasti akan menikah. Selain itu, kamu juga tahu keadaan keluargaku. Kakek, kenapa kamu berharap kakak lebih cepat menikah? Oh, kalian datang kapan? 5 menit yang lalu. Kamu sedang minum kopi. Oh. Ayo, kakek sudah tua. Kalian masih muda. Orang tua yang lemah ini juga tidak bisa membantu kakak. Kita punya usaha besar seperti ini. Khawatir kakak terlalu sulit. Jadi, ingin mencari seseorang untuk membantunya, ya. Tapi, orang yang kamu kenalkan ini, saya rasa kakak akan lebih sulit. Hei, ini tidak masuk akal. Pasangan Zhou itu orang yang jujur. Bagaimana bisa dia punya anak? Begitu angkuh seperti ini. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa yang tidak tahu tentang keluarga Zhou di sini? Kalau bukan karena kamu terlihat cukup baik, saya bahkan tidak akan memperhatikannya. Keluarga Tang kami, bagaimanapun juga, tidak seharusnya kamu mengatur-atur kami. Berani-beraninya mengganggu kakakku, cari mati. Ayo. Tunggu. Kenapa kamu datang? Lewat saja. Tidak bisa melihat anjing menggonggong. Kamu bilang siapa yang menggonggong? Tang Rou, keluargamu sudah jatuh sampai seperti ini ya. Selain keluarga Zhou, kamu bisa pilih siapa lagi. Mau pamer wajah apa ke saya sih? Kapan keluarga Zhou bisa berkuasa di Kyoto? Siapa sih kamu sebenarnya? Chu Xiuming dari keluarga Chu Selatan dan Utara. Kamu bilang kamu dari keluarga Chu. Chu Xiaoming. Tuan Chu, benar-benar Anda ya? Hai, saya tidak tahu. Saya hanya omong kosong. Jangan marah ya, saya akan pergi sekarang. Tunggu. Tadi kamu tanya, Nona Tang, selain keluarga Zhou, siapa lagi yang bisa dipilih? Saya akan memberitahu kamu. Selain keluarga Zhou, siapa saja bisa dipilih. Termasuk saya. Ah, apa maksudmu dengan kalimat itu tadi? Nona Tang. Setelah beberapa hari berinteraksi, saya merasa saya sangat tertarik padamu. Tuan Chu, biasanya juga baca novel CEO ya? Itu apa? Jadi kamu sepertinya bisa belajar sendiri. Tuan Chu, saya masih harus mengurus seluruh keluarga Tang. Biasanya banyak sekali urusan. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Permainan CEO yang jatuh cinta pada saya. Tentang yang terjadi hari ini. Terima kasih, bersihkan sendiri ya. Saya pergi, kakak, terlalu keren. Hahaha. Kakek Tang. Apa itu CEO yang otoriter? Tuan muda di rumah saya pertama kali menyerah pada hati Buddha dan jatuh cinta pada wanita. Kenapa langsung sulit begini? Tadi saya tidak cukup serius. Nona Tang. Apa kamu menghindar dariku? Tidak. Saya tidak mengenalimu. Maaf ya. Siang tadi aku terlalu terburu-buru.
Bukan begitu, Chuzong. Ini bukan masalahmu. Ini karena aku belum ada rencana untuk berpacaran. Tapi kamu masih pergi kencan buta siang tadi. Itu aku dipaksa kakek untuk pergi. Kalau aku tahu itu kencan buta, aku pasti tidak akan pergi. Bisa tidak kamu mempertimbangkan aku? Chuzong. Anda memiliki status yang tinggi. Kita benar-benar tidak cocok. Seandainya kamu hanya kakak Wu saja. Kakak, apakah kamu sedang melamar? Semangat ya, kakak. Aku mendukungmu untuk mendapatkan kakakku. Kakak, Tang Jie adalah orang yang sangat baik. Xiaoru, aku percayakan batu giok ini padamu. Kakek. Ini tidak bisa aku terima. Ai. Sebenarnya, meskipun batu giok ini sangat berharga. Namun yang terpenting bukanlah nilainya. Melainkan apa yang diwakili oleh status keluarga Tang kita. Harus diwariskan dari generasi ke generasi. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Kedepannya, keluarga Tang akan diserahkan kepadamu. Tidak baik, tidak baik. Kakak besar mengalami masalah, apa? Xiuming Gege, akhirnya kamu kembali. Kenapa kamu datang? Wah, kakak, dia siapa? Dia adalah... Kamu pasti Wu, kan? Aku adalah tunangan kakakmu. Jiao. Ah, Tunangan. Tunangan, Jadi dia punya tunangan tapi masih datang menggangguku. Tangro, Tangro, berapa kali lagi kamu mau tertipu agar bisa belajar? Kalian anak muda ngobrol saja. Aku pergi duluan ya. Kakek, aku antar kamu pulang. Ayo sini. Hehe. Ohong. Kamu lagi ngapain sih? Kali ini aku benar-benar memenuhi perintah ibu. Dia dengar dan jadi tertarik. Dia khusus menyuruhku datang malam ini. Aku datang untuk membantumu. Urusan orang lain. Hei, kamu tidak lihat tadi. Kakak Tang terlihat sedikit marah. Ternyata. Aku kan adikmu. Mana mungkin aku mau menyakitimu. Hei, kalau kamu mau dengar saran aku jamin kamu bisa mendapatkan orang yang kamu cintai. Aduh, bagaimana ini? Tidak apa-apa, aku masih mau cari jodoh yang lebih baik untuk kakak. Kakak senior itu sempurna. Apa bisa ditemukan yang lebih sempurna? Gimana kalau kita rebut kakak senior itu? Hei, ide bagus. Makan sudah siap, Nona. Hei. HMPH. Hei kakak senior, kamu tidak bisa ambil makanan sendiri. Ayo, sial sekali. Kakak seniormu baru saja terluka. Benar kan, kakak Tang Ruo? Iya, kalau tidak diobati, akan sembuh sendiri.
Kakak senior, bukankah kamu seorang biksu? Dari mana datangnya tunangan? Ini sudah dijodohkan sejak kecil. Waktu itu, kakak Xiuming belum berniat untuk menjadi biksu. Sepertinya kamu baru ingin menjadi biksu setelah bertunangan. Kakak, bagaimana kalau kamu batalkan pertunangan dengan kakak senior? Xiao Tian, jangan ngomong sembarangan. Cik Gucu. Lagi pula, tunangan Anda sudah datang ke sini. Lebih baik Anda pulang bersamanya. Uyo tidak akan dibully di keluarga Tang kita. Itu bukan saya. Kakak Tang Ro tidak salah. Saya datang kali ini untuk mengajak kakak Xiuming pulang untuk menikah. Kita berangkat besok pagi. Saya juga ingin menyukai. Tapi keluarga seperti keluarga Chu. Bagaimana mungkin membiarkan Chu Xiuming menikahi saya? Kampung halamu. Menunggu dirimu. Paman, Hang, kamu pikir dia benar-benar menyukaiku? dia melihatmu dengan cara yang berbeda. Benar. Hang, anggap saja itu benar. Jika tidak, beranikan diri untuk mengejarnya. Pergi. Tidurlah. Kamu punya sifat yang sangat buruk. Kamu tetap lajang saja. Tidak heran tidak ada yang menyukaimu, ya kan? Kakak yang super keren dan tak terkalahkan. Jangan takut ya. Kakak, jika kamu bersama kakak senior saya, kita jadi satu keluarga. Tapi kakakku di Kyoto. Tidak ada yang lebih tampan dari kakak senior. Kakak yang dangkal. Kakak senior tidak hanya tampan, dia juga kaya dan menyukaimu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita tunggu, tunggu. Tang Rou, jika kamu tidak datang, anak laki-laki dari keluarga Chu itu benar-benar pergi. Apakah saya tidak punya keberanian yang diberikan kakek? Nona Tang. Bukankah saya sudah datang? Kakak Tang merebut pernikahan. Betul sekali. Zhu Xiaoming. Apa kamu benar-benar suka padaku? Aku mengikuti ajaran Buddha sejak umur 13 tahun. Naik gunung saat umur 23 tahun. Sekarang aku berumur 28 tahun. Pertama kali ada yang membuatku melanggar larangan. Buddha berkata, bertemu adalah takdir. Aku bisa memastikan. Kamu adalah takdirku. Pisah. Loh, cepat pergi. Apa kamu masih mau pergi? Kalau kamu tidak kembali untuk membatalkan pertunangan, bagaimana kamu bisa menikahiku? Kakak ipar keren banget. Arong. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan padamu. Jiao Jiao sebenarnya adalah adikku. Adik kandungku. Xiao Tian, kita sekarang adalah badut seperti yang kamu katakan. Tutup mulutmu, aku tidak ingin bicara denganmu. Hahaha. Nah. Ayo pulang bersamaku. Kakek masih ada di sini. Tidak apa-apa. Aku akan pergi bersamamu. Kami juga ikut. Hahaha.